satu-satunya Tuhan yang kami percaya, satu-satunya Tuhan yang menjadi juru selamat kami, satu-satunya Tuhan yang menjadi jawaban di setiap kebutuhan kami, setiap pergumulan kami, setiap hal yang boleh kami lalui. Kami tahu kami bisa lakukan semuanya itu karena Engkau Allah yang menyanggupkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk apa yang boleh Tuhan kerjakan dalam setiap kami. Kami yang hadir di tempat ini, kami sungguh-sungguh ingin mencari Engkau Tuhan. Kami ingin mengenal akan Engkau lebih lagi ya Bapa. Biarlah kami sungguh-sungguh mau mendengar-dengaran untuk setiap firman Tuhan, untuk setiap sharing yang akan disampaikan pada malam hari ini. Kami berdoa Tuhan, tidak ada hal yang sia-sia yang akan keluar. Biarlah semuanya itu kami akan ambil karena kami tahu Engkau yang penyedia kami. Melalui firman-Mu yang hidup, kami akan mendapatkan setiap jawaban dalam setiap pergumulan kami. Maupun setiap hal yang boleh kami pertanyakan, biarlah Engkau satu-satunya jawaban dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk malam hari ini. Terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih Tuhan, biarlah segala puji, kemuliaan, hormat kami sampaikan, kami naikkan, kami tinggikan di dalam satu nama yang agung itu, nama Yesus Kristus Tuhan, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom semua teman-teman. Selamat datang kembali buat teman-teman yang 2 minggu lalu hadir. Dan selamat datang untuk teman-teman yang baru pertama kali hadir di Fellowship Godspeed. Hari ini di Fellowship Godspeed yang ke-8 ya Will ya kita ya sekarang. Nggak nyangka udah ke-8 sekarang. Oke, perkenalkan nama saya Hendy. Saya ditemanin Willy seperti biasa. Nanti Willy akan share banyak lagi kelanjutan dari 7 sesi, 7 fellowship kita ya so far ya udah ya. Iya. Dan saya harap nih buat teman-teman yang baru pertama kali datang supaya nggak ketinggalan apa yang kita sharing dan supaya lebih connect lagi apa yang kita sharing hari ini, saya rekomen banget buat teman-teman tuh cek di YouTube kita. By the way, sekarang kita juga live ya. Ini pertama kalinya nih kita YouTube live nih. Oh ya? Juga pertama kalinya berkat Puji ada Tuhan. talent-talent di belakang di multimedia yang membantu kita nih. Tepuk tangan buat teman-teman di multimedia. Thank you. Oke, ya tadi lanjutin. Jadi buat teman-teman yang baru pertama kali hadir dan mungkin baru pertama kali nih ikut di Godspeed Fellowship atau mungkin malah baru pertama kali dengar gitu tentang Godspeed, apa yang kita sharing dan segala macamnya, saya encourage untuk teman-teman cek antara di IG atau di YouTube-nya kita. Di YouTube-nya itu namanya Godspeed.movements, pakai S, Godspeed.movements. Nah, semua dari fellowship 1 sampai fellowship ke-6, ke-7 belum diupload, yang 2 minggu yang lalu itu. Sampai yang ke-6 kita sebenarnya udah panjang lebar bicara ya. Kita udah apa yang kita bagi, apa yang Willy bagikan dari fellowship 1 sampai sebetulnya sampai fellowship ke-7 kemarin, itu adalah fondasi dari apa kelanjutannya ke depan kita akan bahas apa lagi. Itu basically benar-benar cuma fondasi supaya kita bisa di satu frekuensi apa yang kita bicarakan. Dan setiap fellowship, setiap sesinya itu tuh berkaitan satu sama lain. Yeah. Jadi ketika kita bicara hari ini juga, nanti juga akan berkaitan ke fellowship yang sebelumnya ya, seperti wake up, frekuensi. Jadi inti keberadaan kita, Godspeed Movement, dan teman-teman sini yang melayani, intinya itu adalah kita mau membagikan gaya hidup Kristen. Sebagai pengikut Kristus, gaya hidup kita sebagai pengikut Kristus, dan praktikal bagaimana kita berjalan bersama dengan Roh Kudus. Nah, itu yang kita mau bagikan. Judul hari ini yang kita mau sharekan judulnya Higher Dimension. Bahasa Indonesianya dimensi yang lebih tinggi. Ya. Nah, jadi untuk supaya menyingkat waktu, silakan Willy langsung share buat kita
apa itu higher dimension? Kenapa kita mau ngomong dimensi nih? Oke. Shalom semua, suara saya cukup jelas sampai belakang. Oke. Eh, kita langsung aja ke ada slide yang pertama ditampilkan. Jadi kami berharap lewat pelayanan Godspeed ini, saya percaya setiap teman-teman semua di sini sebagai satu kesatuan tubuh Kristus masing-masing punya calling masing-masing. Teman-teman punya panggilan masing-masing yang harus kalian temukan, yang Tuhan sudah taruh dalam hidup kalian. Apa yang kita lakukan di pelayanan Godspeed ini adalah membantu kalian menemukan calling kalian masing-masing. Jadi nggak mesti sama setiap orang, seperti tubuh itu ada tangan, ada kaki, ada badan. Jadi masing-masing setiap orang punya panggilan masing-masing. Apa yang dibagikan semoga ini bisa membantu kalian melihat lebih jelas lagi dalam kehidupan ini apa sih yang harusnya kita kerjakan. Oke, yang pertama kalau teman-teman lihat gambaran di depan, itu ada gambar orang kayak lagi naik tangga ke awan itu kayak ini seperti yang pernah dilihat di mimpinya Yakub. Dia lihat waktu Yakub itu ada di battle, dia melihat ada malaikat naik turun ke surga. Kalau tuh kita ngebahas dimensi yang lebih tinggi, saya pengen ngomong dimensi ini juga sebagai tempat. Bahwa kadang-kadang kita pikir hidup kita cuma ada di dimensi ini aja nih, di area ini aja, dunia ini aja. Padahal sebenarnya enggak. Ada tempat yang lebih tinggi yang Tuhan inginkan. Sama juga kalau kayak kalau kayak kita dalam pekerjaan ada posisi jenjang yang lebih tinggi. Orang itu nggak cuma staff doang, tapi tuh ada jenjang yang lebih tinggi, manajer lah, director lah, ataupun sekolah pun juga sama. Nggak cuma TK doang, tapi ada SD, SMP, dan SMA, dan kuliah. Begitupun juga dalam kehidupan, sebenarnya benar-benar ada tempat yang lebih tinggi yang Tuhan sudah sediakan. Ketika saya kasih lihat gambar ini, saya pengen teman-teman semua menyadari bahwa ini bukan sesuatu yang klise, satu dimensi yang lebih tinggi itu benar-benar ada. Kita masuk ke slide berikutnya, ada ayat firman Tuhan katakan 1 Korintus 2 ayat 9, boleh tolong bantu dibacakan. 1 Korintus 2 ayat 9, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Amin. Jadi ada apa di higher dimension ini? Di dimensi yang lebih tinggi ini worth it nggak sih sebenarnya untuk kita pergi ke tempat yang lebih tinggi ini? Ini worth it banget. Karena apa yang nggak pernah dilihat oleh mata, nggak pernah didengar oleh telinga kita, itu Tuhan sediakan sebenarnya. Jadi kalau yang memang kita lihat saat ini di dunia ini mah sebenarnya biasa. Sebagus-bagusnya ini biasa, nggak ada apa-apanya. Kalau kita sudah tercengang-cengang ngelihat keindahan dunia ini, apa yang mau Tuhan berikan itu jauh lebih dahsyat. Nah, lebih lanjut lagi, di pembahasan dimensi ini ada beberapa hal yang berkaitan yang nanti saya mau breakdown lebih lanjut. Mungkin nggak dalam satu pertemuan ini, mungkin bisa dilanjutkan di pertemuan berikutnya. Ada pembahasan tentang iman, boleh slide selanjutnya. Kita akan membahas tentang iman, mesbah, dan kuasa. Apa urusannya pembahasan tentang dimensi ini dengan iman, mesbah, dan kuasa? Nanti kita akan bahas satu-satu. Kita akan mulai dulu tentang dimensi ini. Apa goalnya dari pembahasan tentang higher dimension ini? Apa goalnya? Kami berharap teman-teman benar-benar punya gambaran yang lebih jelas dalam proses perjalanan pengudusan kita semua. Karena kemarin kita bahas di Victorious Life ada tiga fase ya keselamatan. Pertama keselamatan di roh, kedua di jiwa, dan ketiga di tubuh. Ada justifikasi, sanktifikasi, dan glorifikasi. Jadi kalau misalnya kayak kita mau dalam satu perjalanan, contoh teman-teman mau jalan dari sini pergi ke luar kota yang nun jauh di mana lah saya nggak tahu. Kalau kita nggak tahu mapnya, kita nggak tahu road mapnya, nggak tahu rutenya, jalurnya, kita kan bingung mau jalan kemana, mau nyampe. Saya tahu ada satu tempat di luar kota itu cuman jalannya lewat mana. Tapi begitu kita bisa road mapnya kita lihat, entah itu lewat Google Map atau apa, mendadak kita jalan itu jadi tahu. Lurus kanan, belok kiri, kita jadi jelas. Nggak jadi jalan yang cuman tebak-tebakan, ya udahlah kita lewat sini, lewat sono. Nggak begitu, tapi kita jadi tahu dengan jelas setiap hari kita harus ngapain.
Tujuan dari pembahasan higher dimension ini adalah kita mengetahui, punya gambaran yang lebih jelas untuk roadmap-nya ini. Karena kehidupan kita, kalau misalnya teman-teman semua di sini berpikir cuma tentang menghabiskan waktu sehari-hari dengan bekerja ataupun dengan makan, minum, dan lain-lain, ini semua nggak akan ada yang dibawa mati sih sebenarnya. Ada perjalanan yang sebenarnya Tuhan ingin kita selesaikan dalam kehidupan ini, cuman karena roadmap-nya ini nggak kebuka, kita tuh jadi kayak gimana ya, kalau kayak kita lihat Google Map itu kayak loading. Ya. Jadi sebenarnya kayak nggak jalan kemana-mana. Tapi saya berharap lewat pembahasan kebenaran hari ini, teman-teman bisa connected. Google Map itu connected dan kalian bisa lihat apa yang harus kalian lakukan. Itu yang di sesi kapan itu kita ngomong tentang hidup yang muter-muter. Hidup yang muter-muter Iya. ya. Dan yang kita berharap dari pembahasan hari ini, kita ngerti bahwa ada higher dimension itu ngomong sesuatu yang lebih tinggi dalam segala hal. Dalam teknologi, dalam cara berpikir, dalam berkat, dalam apapun. Dan sekali kalian benar-benar bisa mencapai dimensi yang lebih tinggi ini, kalian pasti nggak akan betah ada di dimensi yang lebih rendah. Iya. Pasti. Contohnya, kalau misalnya dulu waktu belum ditemukan ada handphone, manusia untuk berkomunikasi mungkin pakai fax mungkin ya. Iya. Atau kirim pakai burung, kirim surat pakai burung merpati. Tapi begitu udah ketemu telepon, bahkan sekarang ketemu handphone, masih ada mau yang pakai kayak begitu? Enggak kan? Dulu sebelum diketemukan ada Pager. mobil, ya atau Pager. atau dulu waktu belum ditemukan kendaraan roda 4 misalnya, belum ada mobil, untuk orang dari satu titik ke titik lain mesti jalan kaki atau naik kuda yang makan waktu berhari-hari. Tapi begitu ketemu mobil, jalannya jadi lebih gampang. Ya. Maksud saya, ketika kalian sadar bahwa ada dimensi yang lebih tinggi ini, kalian pasti akan lihat bahwa apa yang kita kejar semua di dimensi saat ini sebenarnya biasa banget, dan pasti nggak akan ada yang mau lama-lama ada di dimensi ini. Pasti kita akan ngejar ke dimensi yang lebih tinggi. Cuman kenapa nggak ada orang yang aware, nggak ada orang yang tertarik dengan dimensi yang lebih tinggi ini? Karena nggak kelihatan, karena memang nggak pernah ada yang ngebukain. Hari ini kita akan bongkar, kita akan buka. Semoga ini akan memerdekakan teman-teman. Jadi ada dimensi yang lebih tinggi dari yang kita diami saat ini. Saya mau kasih lihat di slide selanjutnya. Boleh ada satu gambar tentang dimensi 0, dimensi 1. Saya ada, itu di depan ada gambar. Kalau teman-teman lihat di depan itu ada gambar dimensi 0, itu gambarnya titik. Dimensi 1 itu garis. Jadi yang menghubungkan dua itu titik, jadinya panjang, satu garis. Itu dimensi 1. Dimensi 2 itu ngomong tentang panjang dan lebar, luas. Kayak kalau kita ngomong kertas ini kan, ini benda 2 dimensi nih. 2 dimensi, ada panjang, ada lebar. Dimensi 3 itu panjang, lebar, dan tinggi. Kita hidup sekarang kan ada di 3 dimensi. Ada tinggi, ada panjang, dan ada lebar. Ada kedalaman. Nah, dimensi 4 itu banyak orang ngomong tentang waktu. Walaupun saya juga belum tahu kalau dimensi yang lebih tinggi, karena saat ini kita masih ada di dimensi ketiga. Cuman kalau teman-teman lihat di situ, ketika naik dimensi, contoh kita ada di 3 dimensi, bedanya dengan dimensi yang lebih rendah, selalu ada satu penambahan yang lebih, item yang lebih daripada item yang di bawahnya. Contohnya, dimensi 0 itu adanya cuma titik. Dimensi 1 panjang, garis. Dimensi 2 mulai ada panjang dan lebar, ada penambahan lebar. Dimensi 3 mulai ada penambahan tinggi. Saya pengen ngomong sama teman-teman gini, semakin tinggi naik dimensi, selalu ada penambahan satu item yang tidak ada di dimensi yang ada di bawahnya. Dan ini FYI, ini satu fakta yang luar biasa, kalau kita yang ada di dimensi lebih tinggi, kita tuh bisa melihat dimensi yang lebih rendah itu dengan gampang. Contohnya, kita yang ada di dimensi ketiga, dimensi 3 dimensi seperti ini, panjang, lebar, dan tinggi, kita ngelihat benda 2 dimensi seperti ini, kertas panjang dan lebar, kita bisa ngelihat kan dari ujung sampai ujungnya kertas, kita bisa lihat, kita mau bolak-balik kertas ini bisa, karena kita ada di 3 dimensi, kita bisa ngelihat 2 dimensi ini, kita bisa lihat ujung sampai ujungnya. Bahkan kalaupun kita mau merusak 2 dimensi ini pun bisa nih, ini benda 2 dimensi bisa kita rusak.
Saya pengen ngomong gini, kalau kita yang ada di 3 dimensi ini bisa melihat yang di 2 dimensi, gimana dengan Tuhan yang adalah pencipta dimensi? Betapa sebenarnya buat dia ngelihat seluruh kehidupan kita dari ujung sampai ujung gampang banget. Dia benar-benar alfa dan omega. Dia bukan cuma ada di dimensi ketiga atau dimensi keempat, dimensi kelima, dia yang pencipta dimensi, mungkin dia ada di dimensi 1000, 100, saya nggak tahu. Dia ada di dimensi yang jauh lebih tinggi dari kita. Nah, kenapa firman Tuhan ada katakan dunia ini dengan segala keinginannya pasti akan binasa. Saya mau bilang sama teman-teman begini, bisa nggak kalau misalnya orang yang ada, anggaplah kita ada di 2 dimensi ya, kita taunya dalam hidup kita cuma tahu panjang dan lebar, seperti kertas ini. Di dunia 2 dimensi memang nggak ada tinggi. Kita mau ngomongin tentang tinggi juga nggak akan ngerti, karena di 2 dimensi cuma adanya panjang dan lebar. Cuman orang yang ada di dimensi yang lebih tinggi yang tahu bahwa sebenarnya ada tinggi. Ngerti nggak maksud saya? Ini agak berat nggak pembahasannya? Berat nggak? Moga-moga nangkep ya. Nanti kalau ada yang nggak ngerti kita bisa share. Firman Tuhan gini, Tuhan katakan gini, aku datang bukan dari dunia ini, aku datang dari dunia yang lebih tinggi. Kerajaanku bukan di dunia ini. Waktu Tuhan datang ke kita, dia ngomongin semua tentang kerajaan Allah, itu sesuatu yang buat manusia yang ada di dimensi ini, di dunia ini, bullshit lah, ngomongin apa sih kerajaan Allah. Ngomongin di sana banyak, ada ini, itu. Yang ada manusia tahu ya apa yang ada dilihat di depan mata ini aja. Makanya kenapa firman Tuhan, boleh kita lihat slide selanjutnya. Firman Tuhan katakan, ini tentang dimensi. Firman Tuhan katakan di Yohanes 8 ayat 21-23, ini saya bold di warna kuning. Tuhan katakan, ke tempat aku pergi nggak mungkin kamu datang. Karena dari dimensi yang lebih rendah, nggak bakal bisa naik ke dimensi yang lebih tinggi. Kecuali yang dari yang tinggi ini turun ke bawah. Dikatakan lagi, yang di bawah. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Ini Tuhan lagi ngomong, aku dari tempat yang lebih tinggi, higher dimension, dimensi yang lebih tinggi. Kita yang hidup, saya anggap kita semua hidup di 2 dimensi, panjang dan lebar. Hidup kita, lahir di sini, kita menjalani garis waktu kehidupan, mulai lahir di sini, mati di sini. Satu garis. Makanya kenapa kalau manusia cuma ngejarnya di dimensi ini doang, udah pasti hidupnya, firman Tuhan bilang, ada jalan yang disangka orang lurus, ujungnya maut. Karena memang di 2 dimensi ini cuma ada satu ini doang. Dia nggak bisa ngelihat. Dia nggak bisa ngelihat dari 2 dimensi itu. 2 dimensi. Tapi ketika Tuhan yang dari 3 dimensi datang, dia ngasih tahu, ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia bilang gini, kamu jalan hidup tuh nggak cuma lurus begini doang, tapi tahu nggak, ada yang namanya tinggi, di dimensi yang lebih tinggi. Kamu yang tadinya jalannya cuma lurus, tiap hari ngejalanin hidup, bangun pagi, kerja, siang, sore, lurus doang. Satu kali Tuhan ngomong, tahu nggak, di dimensi yang lebih tinggi ada namanya tinggi. Cuman di dimensi kamu nggak ada yang namanya tinggi. Jadi kalau kamu percaya sama aku, kata Tuhan, berbahagialah kamu yang percaya, walaupun kamu belum bisa ngelihat, tapi kamu percaya bahwa aku ini dari dimensi yang lebih tinggi. Ada yang namanya tinggi. Ketika kita terima Tuhan, kita berjalannya nggak begini lagi nih, nggak lurus begini, tapi kita jalannya, walaupun kita di dimensi 2, kita jalannya kayak orang yang udah ngelihat dimensi ketiga. Kita jalannya arahnya ke sini, ngelihat tinggi. Ngerti nggak maksud saya? Nangkep sampai sini? Inilah yang firman Tuhan katakan, apakah hidup yang kekal itu? Yaitu pada saat kamu mengenal aku sebagai satu-satunya Tuhan yang benar, di saat itulah kita mulai kehidupan kekal. Maksudnya apa? Waktu tadi awalnya kita nggak terima Tuhan, kita jalannya taunya lurus. Karena kita hidupnya di dunia yang panjang dan lebar ini doang, kayak kertas. Tapi Tuhan yang dari dimensi yang tinggi, dia kasih tahu, ada yang namanya hidup itu nggak cuma panjang dan lebar, tapi ada yang namanya tinggi. Kamu jalannya sekarang naiknya ke sini. Mungkin dunia ngelihat kita jalannya kayak stay di tempat doang. Tapi orang yang di dimensi lebih tinggi, contoh misalnya kayak Bro Hendy ya. Anggaplah Bro Hendy memang orang yang di dimensi 3. Ini manusia yang hidup di dimensi kedua. Dia tadinya waktu belum tahu ada dimensi ketiga, dia jalannya kan lurus begini doang, panjang dan lebar nih, lurus aja.
Tapi begitu dia sadar ada dimensi ketiga, di mana ada tinggi, dia akan jalannya arahnya ke sini nih. Nggak lurus ke sini lagi. Kalau ke sini kan pasti mati nih. Ya. Karena dunia dengan segala keinginannya, dimensi ini pasti binasa. Firman Tuhan udah katakan. Tapi begitu dia tahu dimensi yang lebih tinggi, dia akan jalannya ke sini. Ya. Mungkin dunia ngelihatnya dia jalannya stay di tempat. Bagi yang di dimensi kedua itu melihatnya dia diam di tempat aja. Seakan-akan diam di tempat. Ya. Tapi buat orang yang di dimensi ketiga, dia sadar ini sebenarnya jalannya lagi mengarah ke arah ke Bro Hendy, ngerti ya? Ya. Dan disinilah yang firman Tuhan katakan, aku mau menjadikan kamu kepala dan bukan ekor. Karena orang yang terjebak di dua dimensi yang bawah ini, inilah yang dibilang dunia yang jatuh saat ini. Kalau kita bahas tentang pembahasan frekuensi yang kemarin, ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia itu jatuh ke dalam dimensi yang lebih rendah ini, ada di dimensi yang bawah ini. Ya. Boleh di slide selanjutnya? Nah, firman Tuhan katakan lagi, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Di mana ini? Di higher dimension, dimensi yang lebih tinggi. Kita ngomong kerajaan Allah sebenarnya ini. Lanjut lagi, slide selanjutnya. Nah ini tentang Paulus ngalamin dia tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Ini ngomong tentang dimensi-dimensi yang lebih tinggi. Lebih lanjut lagi. Slide selanjutnya. Nah, untuk pergi ke higher dimension ini sebenarnya kita bukan pergi, tapi kita pulang. Karena realnya sebenarnya kita berasalnya dari sana sebenarnya. Kan kita udah bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa Eden artinya adalah the presence of God. Kalau kita ingat pembahasan tentang a harmony with God, kita itu tadinya dari satu frekuensi sama Tuhan karena manusia yang pertama itu jatuh dalam dosa. Kita jatuh Keluar dari frekuensinya Tuhan. Turun. Jadi waktu Tuhan mau memperkenalkan kita ke dimensi yang lebih tinggi ini, kita sebenarnya bukan pergi, tapi kita sebenarnya pulang ke sana. Kembali, sama juga seperti kayak kita pulang ke rumah gitu sebenarnya. Karena memang kita bukan berasal dari dunia ini. Balik ke kodratnya kita. Balik ke kodratnya. Jadi slide selanjutnya. Ya, ini 1 Yohanes 5 ayat 19, boleh bacakan. 1 Yohanes 5 ayat 19, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Ya, jelas ya, ini firman Tuhan udah katakan. Selanjutnya lagi Filipi 3 ayat 20. Filipi 3 ayat 20, karena kewarganegaraan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Ya, ini yang saya ngomong ini. Kenapa tadi saya katakan bahwa ke higher dimension itu kita bukan pergi, pulang sebenarnya. Karena memang kewarganegaraan kita dari sana. Balik ke kodratnya. Gitu balik lagi, cuman untuk melihat dimensi yang lebih tinggi ini, kita mesti percaya dan melihatnya nggak bisa dengan mata ini kita nih, mata jasmani kita. Karena apa yang dilihat mata jasmani kita kan ya yang di depan mata kita ini sekarang. Tapi itu kenapa Tuhan kasih kita ada tubuh, jiwa, dan roh, dan kenapa Tuhan kasih kita iman. Kenapa ini harus dilihat dengan iman, dan salah satu part dari iman Tuhan kasih kita tuh ada namanya imajinasi. Dengan imajinasi sebenarnya kita bisa membayangkan dan bisa percaya bahwa apa yang Tuhan katakan itu ya dan amin. Lebih lanjut, apa yang ada di dimensi dimensi rendah dan dimensi tinggi. Tadi kita ngomong dimensi yang 0 itu cuman ada titik, itu nggak ada kehidupan apa-apa sebenarnya, titik. Slide selanjutnya, saya mau kasih lihat dimensi 0 itu apa sih sebenarnya. Lebih lanjut, slide selanjutnya, Matius 25 ayat 30. Coba tolong bantu bacain. Matius 25 ayat 30, dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Nah, dimensi yang paling gelap ketika nanti penghukuman paling akhir, manusia dibuang ke jurang maut, itulah dimensi 0 sebenarnya. Itu cuma ada titik, nggak ada apa-apa, nggak ada ruang gerak. Itu benar-benar cuma adanya kegelapan yang paling gelap, benar-benar cuma adanya ratap dan kertak gigi. Kenapa? Karena di tempat ini orang nyesel luar biasa dan nggak bisa apa-apa. Makanya sekarang kita kalau masih dikasih waktu, Tuhan nggak mau kita ke-trap ada di dimensi ini. Dia mau balikin kita ke dimensi yang sesungguhnya kita ada. Itulah proses pengudusan kita sebenarnya. Lebih lanjut lagi, Amsal 16 ayat 25.
Amsal 16 ayat 25, ada jalan yang disangka lurus tetapi ujungnya menuju maut. Kalian 1 Yohanes 2 ayat 1 17. Yohanes 2 ayat 17, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Ini yang ada di dimensi, kira-kira dimensi tadi saya ngomong, di dunia kita nih, kita pikir hidup kita tuh cuman lurus doang, cuman kalau bukan karena kebaikan Tuhan, Tuhan yang asalnya dari dimensi yang lebih tinggi, kalau bukan Tuhan mau turun dari dimensi yang lebih tinggi, ini ngasih tahu ke kita, hidup kita tuh bukan cuman apa yang kita jalani hari-hari ini doang loh. Karena kalau kita ngejalanin yang hari-hari ini doang, ada jalan yang disangka kita lurus, kita pikir kita udah bener ngejalanin hidup, padahal ujungnya satu tarikan garis ini, ya selesai, binasa, habis. Dan dunia ini sedang lenyap, dimensi ini memang akan selesai. Bagaimana caranya, kenapa waktu kita terima Tuhan dibilang kita mulai hidup yang kekal. Keselamatan itu adalah kita naik dimensi terus, dari dimensi yang kita ada sekarang ini, kita naik ke dimensi yang lebih tinggi. Cuman caranya naik ke dimensi yang lebih tinggi ini, tanpa iman gak mungkin. Makanya dikatakan, tanpa iman gak mungkin orang berkenan kepada Allah. Kenapa? Karena untuk naik ke dimensi yang tinggi, kita harus bisa melihat sesuatu yang gak ada di dimensi ini memang. Kalau kita selalu ngotot, mana yang firman Tuhan ngomongin, gak bisa dimengerti dengan logika, ya memang gak bisa. Memang ini harus ditangkap dengan iman. Nanti kita akan bahas, kenapa saya mau breakdown hari ini, tentang dimensi dan iman ini, supaya teman-teman juga ngerti, bahwa iman ini gak cuma ngomong tentang, ya saya beriman, kalau yang dari dulu saya ngerti tentang iman, itu kan gak jauh-jauh dari kayak nekat gitu loh. Nekat yang positif, nekat yang sesuai, kayaknya ya udah saya beriman, kayaknya kayak adu berani gitu, kayak punya nyali gitu. Tapi kadang tanpa dasar. Kadang tanpa dasar. Nah, ketika kebenaran firman Tuhan ini memerdekakan, buat saya pribadi ini yang mau kita sharing buat teman-teman, biar teman-teman bisa lihat bahwa betapa canggihnya iman yang Tuhan kasih buat kita. Jangan buang ini. Lebih lanjut, saya mau bahas tentang kisah 2 anak yang hilang secara singkat aja. Di Lukas 15 ayat 11 sampai 16. Slide selanjutnya. Ini saya bacakan aja kurang lebih poin-poinnya. Ini ngomong tentang 2 anak yang hilang. Pasti teman-teman di sini udah tahu kisahnya. Ada 2 anak yang ini kisahnya si bungsu nih. Si bungsu ini belum bapaknya meninggal. Dia minta harta bapaknya, minta warisan untuk dia mau foya-foya. Jadi dia yang tadinya udah di rumah bapaknya enak-enak di dimensi yang lebih tinggi, tapi dia pikir di luar rumah bapaknya lebih enak. Jadi dia pengen pergi keluar dari rumah bapaknya. Singkat cerita, setelah hartanya habis, di situ dikatakan setelah dihabiskannya semua, timbullah bencana kelaparan. Jadi tipu daya di dimensi yang lebih rendah, dia akan membungkusnya dengan sesuatu yang kelihatannya manis, tapi sebenarnya itu temporary, sementara. Nggak ada yang bisa nikmatin selama-lamanya, dikatakan di situ. Setelah uangnya habis, timbul bencana kelaparan di negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Bahkan untuk dia makan aja, dia minta ampas makanan babi aja nggak ada. Nggak ada yang mau ngasih, maksud saya, di tempat yang dimensi frekuensi rendah ini. Di slide selanjutnya, Lukas 15 ayat 17 sampai 20. Puji Tuhan, si anak bungsu ini dia sadar bahwa dia kalau dia hidupin terus di dimensi yang dia tinggal sekarang ini ujungnya maut. Yang tadi saya bilang ada jalan yang disangka orang lurus, ujungnya maut. Dia sadar nih, ini kalau hidup dia begini mati nih. Puji Tuhan dia sadar. Dia mengalami metanoia, perubahan cara berpikir. Akhirnya dia memutuskan kembali. Dia bilang gini, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapakku telah berdosa terhadap sorga. Sorga ini ngomong tentang higher dimension. Dan terhadap Bapak, aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapak. Dia bilang di situ bahwa di rumah bapaknya ini bahkan kayak pekerja-pekerjanya aja makannya enak, makannya gak kekurangan. Kerjanya jauh lebih baik dari kondisi dia. Kondisinya lebih baik. Itulah yang ada di higher dimension. Ketika dia sadar, dia naik. Seberapa dari kita sebenarnya yang hidup di dimensi ini yang sadar, menyadari. Tapi kebanyakan kadang-kadang ketika kita ada di satu comfort zone itu nggak mesti dalam kondisi enak. Kadang-kadang dalam kondisi yang padahal udah nggak enak, kita kondisi sebenarnya udah susah. Tapi kita nggak mau
sadar gitu. Kita tetap kayak enjoy aja, padahal hidup kita tuh benar-benar kayak disiksa di dimensi ini sebenarnya. Ya. Dengan berbagai permasalahan demi permasalahan. Tapi karena dia tidak tahu bahwa ada dimensi yang lebih tinggi, jadi dia berpikir hidup dia cuma ini doang, padahal enggak. Ada rumah Bapa, ada higher dimension yang lebih tinggi. Dan saya berharap waktu selesai pembahasan ini, teman-teman sadar bahwa higher dimension ini benar-benar suatu tempat yang bisa diraih, kita bisa pergi. Seperti anak bungsu ini bisa kembali ke rumah bapaknya, ini bukan sesuatu yang klise dan ngawang-ngawang. Saya benar-benar berharap nanti selesai ini teman-teman bisa dapetin itu. Selanjutnya, Lukas 15 ayat 21 sampai 24. Di situ dikatakan, ketika si anak ini kembali, anak ini kan mandi aja susah, makan aja susah, masih badan bau, kandang babi segala macam, belum perfect. Yang dia lakukan cuman ketika dia sadar, dia berjalan naik ke dimensi yang lebih tinggi, yaitu ke rumah bapaknya. Nggak nunggu sempurna dulu. Seringkali kadang kita berpikir gini loh, kalau kita mau naik ke dimensi yang lebih tinggi, kita mau nunggu segala sesuatu tuh perfect dulu. Kalau kita mau pergi ke tempat melayani Tuhan, ke kerajaan surga dan lain-lain gitu, seakan-akan kita mesti jadi orang yang suci dulu atau bersih dulu. Padahal enggak. Kita tahu si anak bungsu ini semuanya kotor, tapi ketika dengan badan yang kotor dan bau itu dia memutuskan kembali, bapaknya ngelihat dari jauh, yang bapaknya lakukan langsung kejar dan peluk. Bahkan tangannya yang bau dia kasih cincin, Ya. badannya yang masih bau apek belum mandi dikasih jubah, Ya, bahkan itu kakinya betul. juga dikasih kasut yang baru. Ya. Ini ngomong tentang penerimaan, ini ngomong tentang kasih Bapa, bahwa higher dimension ini, Tuhan yang ada di higher dimension ini sebenarnya udah nungguin kita nih yang ada di dimensi ini sebenarnya untuk kembali kepada Dia. Cuman Supaya menyambung dengan yang wake up ya di wake sesi up, kita itu ya. betul. Jadi ketika Tuhan mau kita tuh wake up, sadar Ya. siapa kita sebenarnya gitu loh. Betapa Bapa tuh menunggu kita. Iya, ini yang kita bahas juga kemarin di Rain in Life sebenarnya. Iya. Bahwa ya sebenarnya kita ini udah terlalu banyak ditipu sama si iblis, yang memang dia jatuh di dimensi yang di dunia ini, dimensi bawah ini. Memang iblis jatuh ke sini dan memang dikatakan dia penguasa dunia ini. Dan dia mau narik sebanyak-banyaknya. Dan dia mau narik sebanyak-banyaknya untuk banyak anak Tuhan tuh ke trap dimensi ini dan nggak naik ke dimensi yang lebih tinggi. Lebih lanjut, slide selanjutnya. Ada satu cara yang disebutkan di sini, ada standar yang berbeda di Mazmur 24 ayat 3 sampai 6. Siapa yang boleh naik ke atas gunungnya Tuhan? Boleh ayatnya, slide-nya. Matius 24 ayat 3 sampai 6. Boleh tolong dibacain? Baca. Mazmur 24 ayat 3 sampai 6. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Dikatakan di sini, ini gunung Tuhan ngomong higher dimension. Siapa yang bisa naik? Firman Tuhan udah katakan orang yang bersih dan tangannya dan murni hatinya. Dan tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan. Maksudnya penipuan apa? Penipuan dunia ini. Siapa bapak pendusta? Si iblis kan, yang memang jadi penguasa dunia ini. Kalau kita mulai sadar nggak menyerahkan hidup kita kepada tipu daya si iblis yang ada di dunia ini, dan kita mau mulai mencari Tuhan, itu sebenarnya kita udah separuh jalan untuk sadar, untuk naik ke dimensi yang lebih tinggi itu. Selanjutnya di Roma 14 ayat 17 saja nih langsung. Roma 14 ayat 17, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Nah, firman tuh katakan di higher dimension ini ada apa? Bukan cuman makanan, bukan tentang makanan dan minuman. Kalau yang kita kejar selalu ini melulu dalam hidup kita, kedagingan melulu, kita nggak akan pernah naik. Dan nasib kita, kan dikatakan daging tidak memperoleh bagian dalam kerajaan sorga. Ya. Tapi di sana adanya kebenaran. Kita mau mencintai kebenaran nggak? Kalau dari sini kita nggak belajar mau mencintai kebenaran, yaitu firman Tuhan, hidupnya nggak mau dipimpin damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus, nggak bisa.
kita udah mesti mulai menjadikan ini satu hal yang kita suka dulu. Kalau enggak, Ya. kita bilang datang ke gereja pengen ujung-ujungnya pengen ke sorga kan, nggak ada yang mau ke neraka. Cuman ketika kita ngomong tentang kebenaran firman, hidup dipimpin oleh damai sejahtera, belum tentu semuanya pada mau gitu loh maksudnya. Semua lebih pengen mengejar tentang makanan dan minuman, padahal kerajaan Allah bukan tentang itu. Kalau hati kita nggak mau, nggak akan pernah nyampe maksud saya. Ini hati kita. Itu bedanya kita anak-anak Tuhan yang sebenarnya harusnya kita udah dibukakan. Di dunia ini kan kita manusia-manusia semua yang di dunia ini kan yang belum kenal Kristus, ya akhirnya ya di trap terus di frekuensi bawah terus gitu loh. Betul. Dan di Yohanes 4 ayat 23 sampai 24 dikatakan lagi-lagi gini, Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Lagi-lagi ngomong tentang kebenaran. Kalau hidup kita selalu mau ngejarnya kepalsuan doang, nggak akan bisa. Kita pengen naik ke dimensi yang lebih tinggi, tapi mulut pengen, tapi yang di dalam ini sebenarnya hati kita ini nggak benar-benar mengingini itu gitu loh. Jadinya nggak ada pertentangan, ini yang akan membuat sebenarnya nggak akan bisa. Nah, lebih lanjut yang mau saya bahas lebih detail sebenarnya untuk lihat dimensi yang lebih tinggi ini, kita lihat dari pembahasan tentang iman. Tadi saya bilang ya, kita udah share di awal bahwa kalau kita yang ada di dimensi ini, anggaplah kita ada di 2 dimensi, kita cuma taunya panjang dan lebar. Ya. Kita nggak tahu ada namanya tinggi. Harus ada orang yang dari dimensi yang lebih tinggi datang ke dimensi kita ngasih tahu bahwa ada yang namanya tinggi. Kalau kita terus bilang sama orang ini, mana tinggi, nggak ada, ya udah sampai mati juga kita cuma taunya panjang dan lebar. Nah, mau nggak kita percaya bahwa benar ada tinggi nih? Nah, bagaimana cara melihat tinggi ini? Lihatnya dengan iman. Ibrani 11 ayat 1. Coba tolong bacakan. Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, cara ngelihatnya mau nggak mau mesti dengan iman. Cuman sekali lagi bukan ngawang. Ini kita akan breakdown lebih dalam supaya teman-teman bisa ngelihat iman ini apa sih sebenarnya. Jadi kita baca, kita ikutin satu-satu ya. Ibrani 11 ayat 3 sampai 6. Ini saya baca aja. Ini yang di warna kuning dibilang gini. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Saya mau ngomong sama teman-teman bahwa apa yang ada di dimensi lebih rendah itu hasil penciptaan dari dimensi yang lebih tinggi. Tadi kan saya bilang, kita ada di dimensi, 3 dimensi kan. Kita ada hidup di panjang, lebar, dan tinggi. Ini 2 dimensi nih kertas. Anggaplah kita kayak makhluk yang lebih powerful dari 2 dimensi ini. Ini kita mau remek-remek kertas ini kan bisa kan? Iya. Karena kita dari dimensi yang lebih tinggi, atau kita mau bikin kertas ini jadi lebih rapi, kita print, fotokopi atau apa juga bisa. Karena kita ada di dimensi yang 3 dimensi, ini 2 dimensi. Kita tahu, makanya firman Tuhan katakan apa yang ada di kelihatan, yang kelihatan ini dimensi yang lebih rendah, itu diciptakan dari yang tidak kelihatan. Itu kenapa nggak kelihatan? Karena kita yang di dimensi ini nggak bisa ngelihat dimensi yang lebih tinggi, ngerti kan maksudnya? Iya, nggak ada perspektif. Nggak ada perspektifnya. Dan ini karena iman Henok terangkat supaya tidak mengalami kematian, ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Allah mengangkat Henok kemana sebenarnya? Yang Allah mengangkat Henok, Henok tuh naik ke dimensi yang lebih tinggi sebenarnya. Tetapi tanpa iman, di yang warna kuning, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Maksudnya, tanpa iman, tanpa kita bisa berjalan dalam tinggi tadi, nggak mungkin kita bisa naik ke dimensi yang lebih tinggi. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ya harus percaya bahwa Allah ada. Percaya nggak kita bahwa Allah ada? Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia, bahwa higher dimension ini benar-benar sesuatu yang real ada. Makanya inilah kebaikan Tuhan Yesus, dia mau turun. Kalau nggak ada Tuhan Yesus yang datang turun ngasih tahu kita, nggak akan bisa. Ibrani 11 ayat 7 sampai 8. Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan. Lagi-lagi nih, tentang sesuatu yang belum kelihatan dengan taat mempersiapkan bahtera. Bayangin, Nuh disuruh bikin bahtera di atas gunung.
seratusan tahun dia bikin, diledekin banyak orang. Itu kalau nggak ngelihat dengan mata iman, ngelihat dimensi yang lebih tinggi, kan konyol, karena buat apa bikin bahtera di atas gunung, nggak jelas gitu loh maksudnya. Bahkan selanjutnya karena iman di ayat ke-8-nya, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Saya mau ngomong di sini dimensi yang lebih tinggi, sekali lagi ini kita nggak tahu memang tempat yang kita tuju. Tapi bersyukurnya kita bisa melihat dengan iman. Makanya dikatakan iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Kenapa firman Tuhan katakan perhatikan cara kita mendengar? Karena untuk kita bisa melihat dimensi yang lebih tinggi, nggak ada cara lain, kita benar-benar mesti percaya sama orang yang dari dimensi yang lebih tinggi ini, yang datang ke dimensi kita ini. Tindakan iman. Tapi kalau kita udah dikasih tahu nih bahwa ada dimensi yang lebih tinggi, kayak hari ini sekarang saya ngomong sama teman-teman semua. Ada namanya higher dimension nih. Kalau kalian nggak mau naik ke sana, hidup kalian akan selesai di dimensi ini. Karena firman Tuhan yang mengatakan, dunia ini dengan segala keinginannya akan binasa. Kalau kalian tetap memilih ada di part sini, silakan. Tapi kalau kalian memang mau menikmati dimensi yang lebih tinggi, Yakobus 2 ayat 17 mengatakan. Coba. Yakobus 2 ayat 17, slide selanjutnya. Yakobus 2 ayat 17, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Artinya sekarang setelah kita ketahuin, kita mulai cari tahu dan mulai bergerak. Jangan cuman diem doang, setelah tahu kalau diem doang buat apa? Nggak ada gunanya. Mubasir. Yohanes 17 ayat 3. Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ini yang tadi saya bilang di awal, ketika hidup yang kekal, walaupun kita masih ada di dunia ini, tapi waktu kita berjalannya udah, manusia yang gak kenal Tuhan, dia jalannya sekali lagi lurus. Karena ada dua kategori waktu, Kairos dan Kronos. Kronos adalah waktu yang berjalan lurus, kronologi. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, itu waktu yang berurut. Satu garis bilangan lurus, selesai. Tapi Tuhan, waktunya Tuhan itu namanya Kairos. Dia adalah pencipta dari waktu. Kairos itu waktu yang nggak cuma lurus, tapi waktu yang lebih daripada di luar zona waktu gitu loh. Kalau kita ngejalanin hidupnya sekali lagi lurus, udah pasti hidup kita di pandangan Tuhan udah pasti mati. Tinggal tunggu waktu aja. Tapi waktu ayat Yohanes 17 ayat 3 ini mengatakan gini, waktu kita mengenal Tuhan, jalan kita nggak lurus begini lagi kayak manusia yang nggak kenal Tuhan, tapi jalan kita mulai gini, naik ke dimensi yang lebih tinggi. Kita berjalan dalam ketinggian, dan pasti kita akan nyampe ke dimensi yang lebih tinggi dari dimensi yang ada ini sekarang. Kebanyakan kalau saya tanya sekarang, semua di sini kenal Tuhan nggak? Yes, kenal Tuhan mungkin. Tahu. Tapi ayat selanjutnya dikatakan di 1 Yohanes 2 ayat 3 sampai 6. Boleh tolong bantu bacain. 1 Yohanes 2 ayat 3 sampai 6. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal Dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah, kalau kita bilang balik lagi, ini parameternya nih sekarang. Kita nih sebenarnya lagi hidup, menjalani hidup menuju kepada kesudahan, kebinasan, atau kita sebenarnya lagi naik ke dimensi yang lebih tinggi. Kita bilang kita kenal Allah, tapi kita menuruti perintah-perintahnya enggak? Karena firman Tuhan di sini katakan gini, inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Seberapa banyak perintah Tuhan yang kita ikutin? Kalau kita nggak ikutin perintahnya, kita sebenarnya nggak kenal Tuhan, kita nggak mengasihi Tuhan. Dan sorry to say, kita sebenarnya lagi jalannya begini, walaupun kita Kristen nih, walaupun kita ke gereja, tapi kalau badan kita ke gereja, tapi kita nggak mengikuti perintah yang Tuhan mau, ini sebenarnya kita jalannya terpelurus gini, kita nggak pernah naik ke dimensi yang lebih tinggi ini. Ini yang Tuhan bilang di firman Tuhan,
kita itu pendusta doang, bilangnya Iya. kenal Tuhan padahal realnya enggak. Itu seperti ada firman yang bilang dunia dan segala isinya sedang Ya, menuju menuju kepada kebinasaan. kebinasaan. Makanya Ya. percuma kita datang ke gereja, tapi kita nggak pernah benar-benar mau Ya. menghidupi, nggak pernah mau Ya, ikutin. sebagai anak-anak Tuhan seharusnya kita semua bisa melihat perspektif yang beda. Iya, dibanding apa melakukan yang perintah dunia. Tuhan bukan karena kita jadi hidup seperti hukum Taurat atau perbuatan, bukan. Tapi karena kita mengerti ini benar-benar untuk keuntungan kita, benar-benar untuk membawa kita naik ke dimensi yang lebih tinggi. Memang ini caranya. Nah, saya pengen bilang gini, untuk teman-teman bisa ngebayangin ya, iman ini adalah sarana yang memungkinkan kita menyeberangi naik antar dimensi. Sekarang saya pengen teman-teman ngebayangin, tadi kan kita bilang iman tanpa perbuatan adalah mati. Waktu Nuh dikasih tahu sama Tuhan untuk bikin bahtera, kan dia nggak cuma doa doang kan, dia harus ada perbuatan. Itu bahtera nggak jadi cuma kalau berdoa doang. Harus ada, dia dapat dari Tuhan dan dia lakukan. Makanya jadi deh bahteranya. Nggak bisa kita bilang ya udah gue beriman, tapi nggak pernah ngelakuin apa-apa, nggak ada berjalannya sama Tuhan, cuma doa doang. Nggak ada efeknya juga. Harus ada yang dilakukan. Bagian kita mengerjakan bahtera tersebut, bagian Tuhan selalu yang mengirimkan kehidupan. Kan kalau kita baca di Bible yang ngirimin binatang-binatang masuk itu kan Tuhan. Siapa yang bisa ngirimin binatang masuk ke dalam bahtera itu? Kita sebenarnya nggak usah terlalu musingin. Ini bahtera bikin gede, nanti yang ngisi siapa? Contoh kayak kita pelayanan, misal kayak gini. Bagian kita kerjakan sebaik-baiknya, kepercayaan yang dikasih sama Tuhan, apapun itu yang Tuhan percayakan dalam hidup teman-teman, nggak usah pusingin dengan apa kata orang. Lakukan aja yang Tuhan udah suruh, Tuhan yang akan kasih kehidupan di dalamnya. Begitupun juga dengan pohon, bagian ranting itu melekat aja kepada pokok, pertumbuhan itu adalah bagiannya Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Tapi seringkali jebakan setan itu akan membuat kita, kenapa ya kita ranting kita nggak bertumbuh nih, kenapa nih? Sebenarnya pertanyaannya lagi-lagi bukan tentang teknikal, tapi tentang apakah kita melekat kepada pokok yang sebenarnya ini. Saya mau ngajak teman-teman untuk coba pakai imajinasi teman-teman. Bayangkan iman ini seperti kendaraan yang membantu kita untuk ke perjalanan untuk naik ke higher dimension. Bayangkan iman ini jangan cuma tentang perasaan yang kayak mau adu berani, bukan. Bayangkan iman ini kayak pesawat terbang gitu, atau kayak kendaraan yang super canggih. Bayangkan aja coba seperti itu ya sekarang. Kenapa saya mau ngomong ini? Kita lihat di Ibrani 12 ayat 2. Dalam bahasa Inggrisnya, coba bantu Her yang bahasa Inggrisnya. Bacain yang KJV-nya. Hebrew 12 verse 2, KJV, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and he sat down at the right hand of the throne of God. Ya, thank you. Dikatakan di sini Jesus itu the author and the finisher of our faith. Jadi yang membuat, author itu kan yang ngarang ya, author, pengarang. Jadi yang ngebuat iman kita, bayangkan ini Tuhan Yesus, bayangkan Tuhan Yesus seperti kayak profesor yang canggih banget, penemu. Dia bikin ada satu kendaraan yang super canggih ini namanya iman. Bayangkan iman seperti kayak penemuan kapal selam, untuk orang bisa sampai ke lautan dalam. Waktu belum diketemuin ada kapal selam, orang ngebayangin buat lautan dalam kan itu cuman kayak ngawang-ngawang ya. Bagaimana caranya? Kita ngebayangin dulu nih waktu belum ketemu kapal selam, kan mungkin orang pikir wah di dalam lautan nanti ada apa, ada kerajaan inilah, itulah segala macam. Tapi begitu ketemu kapal selam, orang bisa ngelihat dengan mata kepala sendiri apa yang ada di lautan dalam gitu loh, yang sampai puluhan ribu kilometer di dalam laut tuh ada apa gitu loh maksudnya. Itu bukan sesuatu yang jadi ngawang-ngawang lagi. Bayangkan juga iman itu seperti penemuan pesawat terbang. Waktu belum ditemukan pesawat terbang, untuk orang ngelihat di awan, orang makanya bilang, wah jangan-jangan di atas awan ada negeri di atas awan, ada kerajaan, ada apa. Tapi begitu orang ketemu pesawat terbang, orang bisa lihat langsung tuh, di atas awan ada apa, bahkan di dalam awan ada apa, bahkan ada orang yang dari pesawat terbang dia lompat terjun bebas tuh yang pakai skydiving tuh.
Dia bisa lompat, dia terjun ngelewatin awan, di dalam awan ada apa, dia bisa megang awan langsung, karena apa? Penemuan pesawat terbang kan. Bayangkan iman itu seperti kayak teknologi, kayak penemuan higher dimension ini, teknologi dari higher dimension yang dengan adanya iman ini kita bisa jadi melihat kurang lebih di higher dimension ini ada apa gitu sebenarnya. Ya. Bayangkan iman seperti teknologi seperti itu, seperti pesawat terbang atau seperti kapal selam seperti itu. Kok nggak kelihatan? Ya ini emang teknologi canggih yang ada dari higher dimension. By the way, teman-teman jangan bayangin ya, teknologi makin canggih itu memang makin nggak kelihatan. Handphone kan begini nih sekarang, makin canggih kan katanya nanti jadi kayak chip kan, ketanam, nggak kelihatan. Makin nggak kelihatan, makin canggih itu tiba-tiba semua jadi makin kecil dan tapi fungsinya banyak. Kayak kalau kita lihat di rumah, kalau sekarang ada namanya smart home, Google Home, nggak kelihatan, tapi kita bisa kasih komen di perintah di rumah itu buat nyalain lampu, nyalain AC dan segala macam. Itu teknologi yang lebih tinggi. Nah, cuman sekali lagi si Tuhan itu memberikan kepada kita teknologi yang tinggi ini untuk ngebawa kita naik ke higher dimension ini. Tapi kan si iblis nggak mau. Dia membuat iman yang palsu. Dia bikin kendaraan teknologi yang ngejebak orang justru adanya di sini. Ya. Nah, di sini caranya bagaimana cara tipu dayanya si iblis? Itu yang tadi kita ngomong, perhatikan cara kita mendengar. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Tapi si iblis ngejebak manusia dengan cara apa? Dia bikin kita itu bukan mendengar firman Tuhan, yang dia buat kita mendengar akan kata-katanya dia yang ada di dunia ini. Sehingga kita lebih mengandalkan iman kita sendiri yang dibentuk oleh tipu daya dunia ini. Akhirnya iman ini yang dibentuk oleh dunia ini nggak pernah membuat kita bisa naik ke higher dimension. Maksudnya saya mau kasih lihat di ayat kita langsung di Yeremia 17 ayat 5. Coba lompat ke Yeremia 17 ayat 5. Yeremia 17 ayat 5, beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Inilah yang saya bilang, ketika kita mulai mengandalkan iman yang dibentuk oleh dunia ini, sehingga kita lebih mengandalkan manusia dan kekuatan kita sendiri, kita lebih aware dengan perkataan dari dunia ini, bukannya firman Tuhan tapi perkataannya si iblis. Ini ngejebak kita ada di dimensi sini. Kita nggak akan bisa naik kendaraan yang super canggih ini loh, maksud saya. Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah, iman itu kenapa? Kenapa iman ini cuma bisa timbul dari pendengaran akan firman Kristus? Karena firman Tuhan ini yang memang asalnya dari higher dimension, ini memang sesuatu dari dimensi yang lebih tinggi. Itu yang bisa mengaktifkan teknologi yang dari higher dimension ini, maksud saya. Ada yang namanya voice command kan, ada perintah suara kan. Nggak bisa iman yang menyelamatkan ini diaktifkan dengan perkataan atau kekuatan yang ada dari dimensi ini, nggak akan bisa. Karena si iblis itu memang udah terjebak di dimensi ini. Untuk kita bisa naik ke dimensi yang lebih tinggi itu sekali lagi harus mengandalkan semua materi yang asalnya dari dimensi yang lebih tinggi itu. Ya. Makanya dikatakan tadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Roma 3:23 mengatakan gini, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Masalahnya gini, jebakannya adalah cara berpikir dalam ranah baik dan jahat, adalah cara berpikir dalam dimensi ini. Gara-gara kita udah jatuh di dalam dosa. Inilah dimensi yang dikatakan zona terkutuk, area terkutuk, frekuensi debu dan tanah. Ya. Ini yang membuat kita terbatas doang berpikir itu cuman perbuatan baik atau jahat. Padahal yang menyelamatkan bukan perbuatan baik atau jahat, tetapi kebenaran firman Tuhan. Ya.
Cuma sekali lagi, iblis berusaha membuat kita bukan mengandalkan mendengar firman, tapi kita lebih mengandalkan iman ke diri sendiri, kekuatan diri sendiri. Tipu daya si iblis dan di dunia ini. Cuman memang masalahnya gini, nama lain Tuhan itu dikatakan gini, dia itu adalah kurios. Kita tahu dunia ini, dimensi ini udah dunia yang hidup dalam sistem yang udah jatuh. Tuhan udah buat seluruh sistem, setiap dimensi udah ada sistemnya. Cuman dunia ini memang udah jatuh di dalam dosa. Tapi dikatakan Tuhan itu dalam bahasa aslinya dia adalah kurios. Kurios itu artinya adalah Tuhan atas sistem. Tuhan atas seluruh sistem, mulai dari dimensi yang bawah sampai dimensi yang paling tinggi. Mau nggak mau memang untuk kita naik ke dimensi yang lebih tinggi sekali lagi, kita mesti pakai kendaraan iman ini. Bayangkan iman ini sekali lagi sebagai kendaraan. Dan firman Allah, segala sesuatu itu diciptakan oleh firman Allah. Nggak ada satu materi apapun di dunia ini yang tidak diciptakan oleh firman Allah. Dan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Apa yang kita harapkan? Yesus berkata, waktu Tuhan Yesus berkata, jadilah sesuai imanmu, itu bukan hanya yang dikabulkan yang positif doang, tapi ketika kita punya iman yang negatif pun, itu bisa jadi terjadi juga. Makanya artinya kita mau memilih naik kendaraan yang mana nih, mau iman yang dari Tuhan, atau iman yang timbul dari pengetahuan kita di dunia ini, tipu daya dunia ini. Bayangkan untuk yang terakhir nih, saya udah mau selesai. Bayangkan kalau teman-teman susah untuk ngebayangin iman ini seperti apa. Bayangkan iman juga seperti kayak handphone untuk komunikasi tembus batas negara. Kenapa waktu kita berdoa dengan iman itu benar-benar nembus ke dalam dimensi yang sampai lebih tinggi. Kalau kita pakai handphone ini, kenapa kita bisa nelpon bahkan sampai ke luar negeri? Padahal ini nggak ada kabel yang menghubungkan dari sini nyampe ke luar negeri. Karena ada hukum kan, ada hukum gelombang, ada hukum fisika yang membuat itu bisa. Begitupun juga sebenarnya dengan iman. Iman itu benar-benar teknologi dari higher dimension yang Tuhan kasih buat kita sebenarnya untuk kita bisa nembus sampai komunikasi sama Dia. Cuman sekali lagi iblis membuat kita, dunia membuat kita nggak pernah memakai teknologi ini, nggak memakai iman kita ini untuk memaksimalkan semuanya gitu. Akhirnya hidup kita makanya dikatakan ya jadinya selalu dalam kekalahan. Dan saya berharap makanya hari ini lewat pembahasan hari ini teman-teman bisa dapetin bahwa higher dimension, dimensi yang lebih tinggi ini sebuah yang benar-benar nyata. Kita bisa ke sana. Cuman sekali lagi sadari bahwa iman yang Tuhan kasih ke kita ini benar-benar suatu yang berharga sekali. Jangan pernah disia-siakan. Karena untuk Tuhan ngasih iman ke kita ini itu bayarannya karya salibnya Dia. Bukannya dengan cuma-cuma, karena ada bayaran yang mahal, karena dunia ini sudah jatuh ke dalam penguasa dunia ini, si iblis. Betul. Dan untuk Tuhan bisa kasih sekali lagi, ada bayaran yang Dia harus bayar, dan kalau kita tidak bisa memakai ini, memaksimalkan ini akan sayang sekali. Kira-kira itu sih, bro. Oke. Will, waktu kita persiapin ini ya, waktu Willy persiapin untuk sharing tentang higher dimension ini, Willy kan ada share ke saya, dan pada waktu Willy share ke saya dulu itu, saya juga di situ saya come across di kisah para rasul 3, cerita yang tentang Petrus dan Yohanes itu sedang masuk ke bait Allah. Di kisah Rasul 3 itu, di mana dia bertemu dengan orang lumpuh yang dari lahir. Jadi ceritanya itu orang lumpuh dari lahir nih, Will. Jadi di pikiran dia pada waktu itu, orang lumpuh itu, perspektif dia tuh nggak bisa melihat dirinya tuh sempurna. Dalam keadaan lumpuh pada waktu itu. Nah, ketika dia masuk waktu itu, ini tambahan dikit dari apa yang tadi Willy sharing ya. Itu di Kisah para Rasul 3 ayat 1-10. Jadi saya rasa teman-teman semua udah pernah sering dengar ya yang ini, di mana Petrus Yohanes masuk ke bait Allah, dia ketemu orang lumpuh, dan orang lumpuh itu minta sedekah kepada setiap orang yang lewat. Nah pada waktu itu Petrus dan Yohanes tuh masuk, dan
dia ngelihat Petrus pada waktu itu. Dan Petrus ngomong sama dia. Di situ Petrus tergerak ya. Lihatlah pada kami, maksudnya kepada Petrus dan Yohanes. Lalu orang itu melihat Petrus dan Yohanes, tapi dia melihatnya dengan harapan dikasih sedekah, dikasih uang. Nggak ada harapan yang lain daripada itu. Nah ini yang gua dibukakan tentang higher dimension ini. Pada waktu itu Petrus bilang, emas perak tidak ada padaku, tapi apa yang kupunyai kuberikan padamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Nah di sini ketika Willy share ke saya tentang dimensi, saya melihat dimensi itu sebetulnya di sini saya sedikit samakan dengan perspektif. Dimensi itu perspektif. Jadi di perspektifnya orang lumpuh itu, dia nggak bisa melihat, dia tuh di dalam pikiran ini terjebak dengan kondisinya. Yang dia bisa lihat setiap hari-hari adalah gimana dia meminta sedekah. Dia nggak bisa melihat dirinya dengan keadaan yang utuh. Nah, itu saja yang dia tahu dari dia kecil. Dia nggak punya sepasang kaki yang sempurna. Dan pada waktu itu juga ketika dia minta sedekah, posisinya itu dia nundukin kepala dan tangannya terangkat. Begitu aja gitu loh. Tanpa juga melihat nih orang siapa yang lewat. Nah, pada waktu itu kan datangkan Petrus dan Yohanes, rutinitas yang sama orang ini, pengemis ini lakukan juga sama. Nah, yang beda pada waktu itu adalah Petrus datang dan dengan memberikan pengharapan dan perspektif yang beda kepada orang ini. Yang diharapkan oleh pengemis ini itu sebenarnya cuman belas kasihan kebutuhan dasarnya doang, dikasih sedekah. Tapi apa yang Petrus kasih, karena Petrus udah berada di frekuensi yang lebih tinggi, dia bisa melihat dimensi yang lain daripada itu, daripada apa yang dilihat orang lumpuh itu. Nah, lalu kan Petrus kan kita ada selanjutnya kan di ayatnya dibilang, emas perak aku tidak punya, namun apa yang kupunya akan kuberikan padamu di dalam nama Tuhan Yesus. Dan selanjutnya kan dia bilang kan, pada waktu itu kita semua udah sering baca ya itu ya, orang itu tuh disembuhkan. Kalau kita baca apa yang Petrus kasih kepada orang itu bukan apa yang sebetulnya dia minta, tapi yang dikasih itu di luar dari dimensi apa yang orang itu pikirkan. Higher dan apa yang dia pikirkan pada waktu itu. Nah, ketika dikasih tahu, disuruh bangun kan orangnya itu. Jadi pada waktu itu kan intinya orang itu disuruh orang yang lumpuh itu disuruh bangkit, dan dia bangkit dan seketikalah dibilang kakinya kuat, mata kakinya kuat. Jadi di sini kita bisa lihat sebetulnya ketika kita berfokus kepada higher dimension, itu banyak hal yang sebenarnya Tuhan tuh sediakan buat kita yang di luar dari nalar kita, dari akal kita. Dan ketika kita dibawa Tuhan bergerak naik frekuensi, itu banyak hal sebetulnya yang Tuhan sediakan di atas yang kita nggak sadar. Sebetulnya sebelumnya tuh ada. Orang ini lumpuh dari lahir, dia nggak pernah melihat diri dia utuh. Tapi sebetulnya itu tersedia ketika perspektif dia. Makanya tadi saya bilang yang Tuhan bukakan ketika Willy share tentang dimensi ini ke saya melihat dimensi itu lebih ke perspektif. Jadi ketika dia nggak bisa melihat dengan iman, tadi kan dibilang kan iman itu kan yang ininya kan, Petrus datang yang berasal dari, maksudnya yang udah punya perspektif lebih tinggi, yang udah bisa melihat dimensi lebih tinggi, dia yang menawarkan kepada orang lumpuh itu, dan orang lumpuh itu dengan bisa terbuka perspektifnya. Nah, di sini catatan yang saya dapat, sebenarnya tujuan kita tuh berfokus ke dimensi yang lebih tinggi, bukan cuma untuk diri kita sendiri sebetulnya. Karena setelah itu dicatat, kejadiannya ini itu membawa banyak orang yang akhirnya pada memuliakan Tuhan semuanya. Tujuan akhirnya. Jadi memang Tuhan beracara dengan orang lumpuh ini pada waktu itu, yang awalnya dia nggak punya perspektif melihat dia tuh dengan keadaan kaki yang utuh.
Yang dia tahu dia dari kecil loh. Dia dari kecil tuh lumpuh di ayat ini di perikop ini. Nah, tujuannya Tuhan melakukan mukjizat ini melalui Petrus ya tadi untuk bukan all about ourselves, tapi berfokus kepada sesuatu yang lebih kekal yang enggak akan habis oleh ngengat ataupun waktu atau apapun yang dari dimensi ini. Betul. Jadi itu Ya, itu catatan tambahan saya. yang balik tadi di ayat di awal kita baca tadi, seperti ada tertulis apa yang nggak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah Ya. didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Jadi memang sekali lagi mungkin kata-kata saya terbatas, tapi Ya. apa yang kita bahas di fellowship ini dari awal sampai hari ini, saya berharap ini semua bisa memberkati teman-teman. Kalau ada yang nggak jelas, nanti bisa kita ngobrol juga. Dan sebenarnya nanti di pertemuan 2 minggu lagi pembahasannya masih tentang ini. Jadi ini memang masih baru separuh jalan sebenarnya. Ini baru separuh ya dari apa yang mau Masih di-share ya? baru separuh jalan. Jadi akan lebih detailing lagi 2 minggu lagi tentang higher dimension ini. Ini benar-benar berkaitan dengan perjalanan keselamatan kita soalnya. Ya. Jadi ini yang semua yang di Godspeed ini tujuan kita lah kita sama-sama kita tuh bisa naik frekuensi bareng ya sebetulnya tujuannya ya. Iya. Memang bukan cuma sekadar naik frekuensi, tapi memang benar-benar apa yang Tuhan janjikan bahwa di rumah Bapakku banyak, di tempat Bapakku banyak rumah, itu memang Tuhan sediakan buat kita semua. Betul. Ada satu tempat yang memang Tuhan mau kita naik ke sana. Cuman sekali lagi, tadi, kalau kita nggak mengerti iman ini benar-benar suatu yang sangat berharga yang Tuhan kasih, kita akan menyepelekan. Ya. Padahal ini cara untuk kita bisa melihat semua yang udah Tuhan janjikan. Seperti tadi saya bilang, tanpa ada kapal selam kita nggak akan bisa ngelihat ke dalam lautan. Ya. Atau tanpa pesawat terbang kita nggak bisa ngelihat ke atas awan. Dengan adanya teknologi tersebut itu membuat kita bisa melihat. Iman itu ya. Nah, kurang lebih bayangkan iman itu seperti teknologi yang seperti kayak begitu yang Tuhan kasih. Cuman untuk activate ini sekali lagi harus timbul dari pendengaran akan firman Tuhan, karena itu yang asalnya dari dimensi yang lebih tinggi, bukan dari dimensi yang sama ini. Kalau kita cuma mengandalkan berita dari dunia ini doang, tipu daya dunia ini, itu nggak akan membuat kita naik ke dimensi yang lebih tinggi. Itu yang terus menjerat kita, mentrap kita terus berada di frekuensi bawah itu. Itu yang nge-trap kita akhirnya selalu ada di frekuensi bawah, betul. Iya, oke. Kira-kira itu aja sih. Itu aja. Ada yang mau ditambahin lagi atau udah? Kurang lebih malam hari ini itu dulu aja. Oke. Jadi 2 minggu mendatang ya, berarti tanggal 18 Juni ya. Iya. Bener gak? Itu part 2-nya ya. Karena ini masih belum selesai ya. Iya. Jadi hari ini kita bahas, tadi saya bilang, bayangkan iman itu seperti kayak pesawatnya yang membawa kita bisa naik ke dimensi yang lebih tinggi. 2 minggu lagi kita akan bahas tentang mesbah. Mesbah itu apa? Mesbah itu landasannya kira-kira. Seperti kayak pesawat itu perlu ada landasannya. Mesbah itu ngomong tentang landasan. Ya. Dan kita akan ngomong juga tentang kuasa. Karena untuk tanpa kuasa dari Tuhan, kita nggak akan bisa. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut di 2 minggu ke depan tentang kenapa saya bilang tadi di awal statement saya bahwa naik ke higher dimension ini sesuatu yang sangat amat mungkin sekali. Iya. Jadi bukan sesuatu yang ngawang-ngawang. Sesuatu yang sebenarnya tersedia buat kita semua ya. Tuhan sudah bukakan semua, ada di firman-Nya. Cuman memang mau nggak kita cari itu semua. Iya, oke. Iya. Thank you. Kita mau ada pengumuman mungkin, Bro Hendy? Jika ada teman-teman yang di sini yang hadir yang ada pertanyaan tentang sharing malam ini, kemana Will? Ada QR. Jika ada pertanyaan setelah ini, mungkin boleh bisa ngobrol-ngobrol atau ada ngobrol-ngobrol QR yang bisa di ya, scan. atau ada di depan sana ada QR code yang bisa di scan ya kalau Iya. emang mau tanya tentang Iya, kalau nggak apapun enak nanya, kan. ya, atau mungkin ada yang mau minta prayer request atau gitu. apa, kita juga terbuka untuk semua itu ya. And by the way, kita di sini kita bukan bikin gereja. Iya. Jadi kita lebih equip
Ya, sesama tubuh Kristus sih. Tujuannya adalah tujuannya adalah supaya kalian teman-teman nanti balik ke gereja lokal kalian membawa sesuatu dari apa bahwa spiritnya yang Iya. kita bagikan ini ya. dan bahwa teman-teman bisa ngelihat kebenaran firman Tuhan ini benar-benar luar biasa. Ini benar-benar mutiara sekali. Ini benar-benar rahasia kehidupan ini. Ya. Bukannya tentang moral atau bukannya tentang sekedar perbuatan baik, tapi ini jauh lebih daripada itu. Dan kita semua yang melayani di Godspeed, kita terbuka untuk teman-teman juga yang mungkin tergerak untuk sama-sama dengan kita untuk melayani ya. Iya. By the way, kita semua ini kayaknya nggak ada yang full timer. Kita Iya. semua ini benar-benar ya pekerja biasa sama dengan teman-teman semua gitu loh. Iya. Ada yang kerja juga, ada yang pengusaha, ada yang itu. Cuma kita tergerak setelah kita tuh sangat-sangat terberkati. Oleh setiap Kita juga kebenaran. mau membagikan apa yang kita tahu untuk teman-teman juga ya. Iya. Gitu. Nah, jadi seperti tadi bilang itu bisa scan ada QR jika ada pertanyaan. Kita akan usahakan untuk jawab setiap Dan pertanyaan. ada WhatsApp channel juga kalau mau teman-teman ada yang mau Ya, butuh kita update, juga barusan buka WhatsApp channel ya untuk update update setiap itunya. pengumuman atau materi YouTube atau materi-materi Ya. sharing seperti Ya, ini. dari sesi 1 awal sampai saat ini semuanya terekam ada di YouTube ya. Jadi Ada. bisa follow di YouTube kita. Apalagi Will? Udah sih. Ya, bisa follow di Instagram, YouTube kita. Subscribe di sana, semua di sana. Kalau ada teman-teman yang punya pertanyaan atau apapun, pergumulan atau apapun, boleh kontak kita. Oke, seperti itu aja ya untuk hari ini ya. Oke. Saya mewakili semua teman-teman yang melayani di Godspeed mengucapkan thank you untuk teman-teman semua yang hadir malam ini. So, saya undang teman-teman Praise and Worship untuk maju sebelum kita tutup. Ayo saya undang teman-teman semuanya, kita bangkit berdiri sebelum kita tutup pertemuan kita malam ini. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Kami tahu sesuai firman Tuhan katakan bahwa kerajaan Tuhan tapi kerajaan Tuhan adalah tentang kuasa, tentang kehidupan yang penuh dengan kenikmatan. Kau Tuhan yang membuka jalan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, Kau datang menemukan kami. Kami bersyukur benar-benar punya Allah yang begitu baik bagi setiap kami. Terima kasih untuk mutiara kebenaran yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Ajari kami tidak menyepelekan akan kasih karunia-Mu Tuhan.
sebagai seorang murid yang mau belajar dan mencintai setiap proses didikan yang daripada Tuhan. Terima kasih sekali lagi Tuhan untuk malam hari ini. Terima kasih untuk kebenaran yang Tuhan berikan bagi kami. Sebentar kami akan berpisah satu sama lain Tuhan. Kau Allah Immanuel yang tidak pernah meninggalkan kami. Kau kota benteng kami yang Kau perisai kami yang hidup. Kami percaya di dalam Engkau Tuhan. Tidak ada apapun yang buruk bisa menimpa kami karena penjagaan sempurna atas hidup kami. Saya undang teman-teman angkat tangan kalian untuk terima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan membawa engkau terbang ke kemasan dan membawa engkau ke puncak destiny. Tidak ada lagi hidup yang berputar-putar atau hidup melenceng ke kanan dan ke kiri dalam kehidupan teman-teman semua. Ada rekayasa dan jaminan yang daripada Tuhan membuat kita semua sampai garis akhir glorious finish bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, kemuliaan, hormat, kuasa, kejayaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus sekarang dan sampai selama-lamanya, dan dalam nama Tuhan Yesus